Dokter kandungan cabul di Garut, Muhammad Syafril Firdaus, ternyata pernah kena bogem suami pasien lantaran mencabuli seorang wanita hamil. Meski pernah kena bogem suami ibu hamil, ternyata Muhammad Syafril Firdaus tidak kapok dan terus melakukan pelecehan terhadap pasiennya. Hal itu diungkapkan Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Dewi Uni Khalifah, seperti dimuat Tribun Jabar pada Rabu 16 April 2025. Ratna mengatakan, Syafril sempat mengalami insiden fisik akibat dugaan kasus serupa di masa lalu pada tahun 2024. Pelaku pernah ditonjok oleh suami pasien karena kasus pelecehan, namun hal itu kemudian berakhir damai. Meski kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan, Ratna menegaskan bahwa kini kasus serupa kembali menyeruak karena munculnya banyak korban. Insiden pemukulan tersebut tidak membuat Syafril kapok. Sejumlah pasien mengaku pernah menjadi korban tindakan tidak pantas dari Syafril. Seorang pasien berinisial SS misalnya mengaku pernah diminta nomor WhatsApp oleh Syafril. Setelah memberikan nomornya, ia menerima pesan-pesan yang dianggap mengarah pada perilaku tidak senonoh. SS menyebut dirinya bukan satu-satunya korban. Beberapa temannya yang juga menjadi pasien Syafril turut mengalami hal serupa. Pengakuan serupa datang dari pasien lainnya, BL. Ia awalnya mengira pesan-pesan dari dokter tersebut hanya gurauan. Namun lama-kelamaan ia merasa pesan tersebut melewati batas. Saat ini dokter kandungan cabul di Garut, Jawa Barat sudah diringkus polisi pada Kamis 17 April 2025. Memakai masker berwarna hitam, dokter cabul bernama Muhammad Syafril Firdaus digiring polisi menggunakan baju tahanan berwarna oranye. Terima kasih, mohon izin kami menyampaikan kronologis kejadian yang terjadi yang dilaporkan ada laporan polisi yang tadi disebutkan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Jadi peristiwa ini dimulai pada saat korban konsultasi kemudian mendatangi sebuah klinik di Kabupaten Garut karena permasalahan kesehatan. Pada kunjungan pertama yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan kesehatan di klinik tersebut. Kemudian selang beberapa hari, pelaku dalam hal ini dokter yang dikunjungi menawarkan untuk kunjungan praktek di tempat kediaman korban. Dalam hari ini pada kasus ini yaitu di rumah orang tua korban. Selang 3 hari, pelaku dengan menggunakan ojek online itu datang ke rumah korban, dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan juga menyuntik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dan pembayarannya itu dilakukan di tempat tinggal pelaku. Karena tadi pelaku datang menggunakan kendaraan ojek online, pelaku menyampaikan bahwa minta diantarkan pulang kepada korban. Akhirnya dengan kendaraan roda 2 korban, karena rumah korban dari rumah orang tua pelaku ini satu arah, pelaku minta diantarkan ke tempat kos-kosannya. Sampai dengan di rumah kos-kosan, di rumah pelaku, korban kemudian membayar biaya kesehatan tadi sekitar 6 juta, namun pelaku menyampaikan jangan di depan rumah karena nanti dilihat orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.